Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal kimia SIMAK UI tahun 2019. Kita akan membahas soal nomor 1 sampai 3 dulu. Dimulai dari nomor 1. Diketahui entalpi reaksi berikut ini. Ada data reaksi beserta nilai delta-nya, kemudian pembakaran ZNS di udara dan mengikuti persamaan berikut. Yang ditanya di sini adalah entalpi delta H reaksi pembakaran ZNS. Berarti ini adalah materi mengenai termokimia ya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai delta H. Untuk mencari nilai delta H ini ada beberapa cara. Cuma di sini kita bisa menggunakan data reaksi lengkap. Nah, untuk menggunakan cara ini kita harus setarain dulu reaksinya. Karena di soal belum setara ya. Di situ ada ZNS ditambah dengan O2 menghasilkan ZNO ditambah SO2. Jumlah Zn dan S di kanan dan kiri sudah sama ya. Yang belum sama itu adalah jumlah O-nya. Di kiri ada 2, sedangkan di kanan adanya 3. Berarti kan harus sama. Nah, biar sama, berarti yang di kiri ini kita bikin koefisiennya 3/2. Sekarang kita cocokin nih masing-masing. Nah, kita anggap aja nih reaksi pertama, ini reaksi kedua, dan ini reaksi ketiga. ZNS itu ada pada reaksi yang pertama ya, ini. Gitu. Jadi kita cocokkan. Jadi dia ada di reaksi yang pertama. Kita lihat, yang perlu kita cocokkan, yang perlu kita lihat adalah posisi dan jumlahnya. Gitu. Nah, untuk yang reaksi pertama, posisinya beda ya. Di reaksinya dia posisinya sebelah kanan, sedangkan yang diminta itu ada di sebelah kiri. Maka untuk reaksi pertama, itu perlu dibalik. Dibalik posisinya. Biar si ZNS-nya dia ada di sebelah kiri. Kalau misalnya reaksinya dibalik, maka nanti nilai delta H-nya jadi berganti tanda. Jadi nanti reaksinya ini ZNS di sebelah kiri menjadi Zn ditambah dengan S. Nilai delta H-nya yang awalnya negatif menjadi positif. 202,9. Kemudian kita lihat, nah, O-nya itu ada di reaksi 1 dan di reaksi 2 ya, jadi bisa kita skip dulu. Kita lihat ZNO. ZNO dia ada di reaksi nomor 2. Posisinya sudah benar, tetapi koefisiennya beda. Jumlah ZNO di reaksi di sini ada 2, sedangkan yang diminta 1 ya. Berarti reaksi 2 ini dia dibagi 2. Kalau misalnya reaksinya dibagi 2, maka delta H juga dibagi 2. Reaksinya jadinya Zn, karena udah dibagi 2 ya, ditambah O2-nya jadi setengah, menjadi ini ZNO. Tandanya tetap delta H-nya negatif, hanya saja nilainya jadi dibagi 2 ya. Berarti ini jadi 348,0. Kemudian kita lihat SO2. Dia ada di reaksi nomor 3. Ya. Posisi sudah benar, kemudian jumlahnya juga benar, berarti untuk reaksi nomor 3 ini tetap, tidak ada yang berubah. Berarti kalau reaksi tetap, delta H juga tetap. T ini jadi S ditambah dengan O2, menghasilkan SO2. Nilai delta H-nya tetap min 296,1. Kalau sudah, ini kita tambah. Jangan lupa kalau misalnya ada unsur atau senyawa yang sama, tetapi di ruas yang berbeda itu dicoret ya. Berarti kan Zn nih, 1 di kanan, 1 di kiri, coret. Kemudian S, 1 di kanan, 1 di kiri, maka dicoret juga ya. Nah, tinggal hasilnya adalah ini ZNS ya. Ditambah, ini kan setengah, ini 1.
berarti 3/2. Menjadi ini ZNO ditambah SO2. Nah, deltanya tinggal kita jumlah. Plus 202,9 min 348 min 296,1. Itu adalah min 441,2 kilojoule. Jadi untuk soal nomor 1, ini jawabannya adalah yang C, min 441,2 kilojoule. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Jika elektrolisis larutan CrNO33 menggunakan arus 10 ampere, itu ada 1 Faraday sama dengan 96.500 selama 5,36 jam. Massa Cr yang dihasilkan adalah, nah, untuk soal nomor 2 ini adalah soal elektrolisis, di mana untuk elektrolisis ini, untuk perhitungannya kita menggunakan hukum Faraday. Untuk hukum Faraday ini, ada rumus yang perlu kalian ingat, W atau massa ya. Untuk mencari massa, itu bisa menggunakan E dikali I dikali T per 96.500. Atau bisa juga E dikali C per 96.500. Atau bisa juga E dikali F. Jadi tergantung dari yang diketahuinya ya. Jadi di sini ada 3 rumus, EIT per 96.500, E kali C per 96.500, atau E kali F. Nah, sekarang apa itu E? E di sini adalah massa ekuivalen. Cara mencarinya adalah AR dibagi dengan jumlah elektron. Kemudian I, itu arus ya. Satuannya ampere. Kemudian T ini adalah waktu. Satuannya adalah second atau detik. Nah, kemudian untuk yang C itu adalah muatan ya, atau kolom. Kemudian untuk F itu adalah Faraday. Nah, kita tinggal lihat nih yang diketahui soalnya apa. Kita punya AR. Ini AR. Kemudian kita punya arus. Kemudian kita punya waktu. Walaupun waktunya masih dalam jam ya. Tuh. Berarti kita mengerjakan soal nomor 2 ini menggunakan rumus yang EIT per 96.500. Sekarang berarti untuk E-nya kan AR per elektron. AR-nya udah ada. Berarti yang belum ada itu adalah elektronnya. Kita ionisasiin si Cu-nya. CuNO3. 3 kali. Itu kalau terionisasi berarti menjadi Cu3 plus ditambah NO3 min. Nah, nanti si Cu-nya ini akan mengalami reduksi menjadi Cu. Berarti Cu3 plus tambah 3 elektron menjadi Cu. Jadi nanti jumlah elektronnya di sini adalah 3 ya. Oke, tinggal kita masukin aja ke rumus. Berarti masanya sama dengan AR-nya 52 ya. 52 dibagi elektronnya tadi 3. Dikali arusnya adalah 10. Kemudian waktunya 5,36, tapi itu masih dalam jam. Berarti kalau misalnya diubah ke detik harus dikali 3600. Kemudian ini dibagi dengan 96.500. Kita coret yang bisa dicoret. Kita coret apa dulu nih? Kita coret 0. Ini 0-nya coret ya. Kemudian ini bisa dibagi 5. Kalau dibagi 5 berarti ini 2. Kemudian ini 193. Nah, ini hasil perhitungannya itu adalah 34,7 gram. Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah yang A, 34,7. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Reaksi pembentukan gas NO2F dari gas NO2 dan F2 mengikuti persamaan berikut.
Reaksi ini berorde 1 terhadap setiap reaktan dengan nilai tetapan laju reaksi sebesar 0,75 molar per second. Jika ke dalam 250 ml labu dimasukkan 20 mmol NO2 dan 15 mmol F2, laju reaksi setelah 50% NO2 bereaksi adalah. Oke, di sini kita membahas soal mengenai laju reaksi. Nah, laju reaksi berarti harus ingat-ingat mengenai persamaan lajunya. Persamaan laju reaksi berarti V sama dengan K, konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. Ini contoh aja ya. Nah, berarti di sini kalau V-nya kan laju reaksi, K ini adalah tetapan. Tetapan ini akan sama selama reaksinya juga sama. Kemudian A dan B itu adalah konsentrasi reaktan. Sedangkan X dan Y-nya itu adalah orde reaksi. Nah, di sini reaksinya itu adalah NO2 tambah F2, itu reaktan ya. Maka V-nya, nah, K-nya nih, kita di sini udah punya K nih, tetapan laju 0,75. Berarti di sini K-nya 0,75. Kemudian reaktannya adalah NO2 dan F2. Untuk ordenya, di sini dibilang reaksi ini berorde 1 terhadap setiap reaktan. Jadi baik itu NO2 ataupun F2, dia ordenya 1 ya. Nah, kita udah punya persamaan lajunya, ini adalah persamaan laju. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih NO2 sama F2-nya berapa. Nah, itu harus dihitung dulu. Kita buat reaksinya. 2 NO2 ditambah dengan F2 menghasilkan 2 NO2F. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, di sini diketahui bahwa mula-mulanya ada 20 NO2, 20 mmol ya. Berarti ini 20 mmol. Kemudian ada 15 mmol F2. Berarti ini 15 mmol. Produk belum ada ya. Nah, yang ditanya adalah laju reaksi setelah 50% NO2. Berarti yang bereaksi baru 50%. 50% dari 20 berarti 10 ya. Nah, itu adalah yang bereaksi di NO2. Yang bereaksi di F2-nya gimana? Kita pakai perbandingan koefisien. NO2 koefisiennya 2, F2 ini koefisiennya 1. Berarti 1 per 2 dikali 10 ya. Berarti 5. Kalau NO2F karena koefisiennya sama, berarti ini 10. Jadi ini sisanya 10, ini sisanya 5, ini terbentuk 10. Kalau udah, sekarang kita cari konsentrasinya dulu, karena kan yang kita gunakan adalah konsentrasi ya. Konsentrasi dari NO2 oh maaf, ini 10 ya harusnya. Kan 15 dikurangi 5. Nah, ini 10. Karena dia molnya sama, berarti konsentrasi nanti juga sama ya. Cara mencari konsentrasi itu adalah mol per volume. Molnya adalah 10 mmol. Volumenya adalah, ini ya, volume 250. Ini bisa kita coret. 1 dibagi 25 itu adalah 0,04 ya. Sekarang setelah kita dapat nilai dari konsentrasinya, tinggal kita masukin ya ke rumus. Ke rumus persamaan laju reaksinya. Berarti V sama dengan, ini aku buat 75/100, dikali NO2-nya berarti 4/100 ya. Dikali F2-nya juga 4/100. Ini kita coret. Ini sama ini 25. Ini sama ini juga 25.
Ini kita bagi 25 ya, berarti ini 3, ini 4. Berarti ini 3 dibagi 4 kali 25, 100 ya. 100 dikali 25, 2500. Nah, 3 dibagi 2500 itu adalah 0,0012. Ini bisa kita jadiin 1,2 dikali 10 pangkat min 3. Jadi jawaban untuk nomor 3 itu adalah yang